Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia dengan NIM 1909082 akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep manajemen, yang kedua adalah pengertian manajemen sekolah, dan yang ketiga adalah organisasi dan manajemen sekolah. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang konsep manajemen. Konsep manajemen adalah suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang dalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen. Yang pertama adalah manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai profesi. Arti kedua adalah manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Dan yang ketiga adalah manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memperdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan sebagai kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output berupa jumlah tamatan, dan kuantitas input berupa jumlah tenaga kerja dengan sumber daya selebihnya, seperti uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya. Lalu terdapat kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan jasa atau services tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan kinerjanya. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Lazoni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, dan menurut Giovanni, yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan cara, yaitu membuat sesuatu dengan betul atau doing things right, sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan atau doing the right things. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan saran. Selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan manajemen. Yang pertama adalah empirikal atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Yang kedua adalah perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior. Ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antara pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga adalah perilaku kelompok. Studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi. Yang keempat ada sistem-sistem sosial kooperatif yang memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok, bahwa mempelajari manajemen dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antara manusia sebagai sistem sosial yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima adalah sistem-sistem sosio-teknikal, yang merupakan bahwa sistem teknikal memberi pengaruh besar pada sistem sosial sehingga perlu dikembangkan keterpaduan perhatian dan praktek secara simultan untuk keduanya. Yang keenam yaitu teori keputusan atau decision theory, bahwa manajer adalah pengambil keputusan sehingga pengembangan manajemen ada pada kemampuan dan keahlian mengambil keputusan. Yang ketujuh adalah sistem atau system approach, yang mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedelapan adalah mathematical atau management science, yang mempelajari manajemen secara matematikal melalui pengkajian model-model alat identifikasi problem dan penilaian alternatif solusi. Yang kesembilan adalah kontingensi atau situational kredibilitas manajer, diukur dari kontribusinya memberikan saran praktik manajemen yang cocok untuk suatu situasi tertentu. Dan yang ke-10 adalah operasional, yang menggunakan konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori, serta teknik-teknik sebagai landasan dan menghubungkannya dengan fungsi atau proses manajemen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pada manajemen. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut, yaitu memprioritaskan
tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Selanjutnya, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya, mengenal cara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Mengadaptasi fungsi manajemen dari para ahli, fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan planning, organizing, staffing, coordinating, leading seperti facilitating, motivating, innovating, dan reporting serta controlling. Namun demikian, dalam operasionalisasinya dapat dibagi dua, yaitu fungsi manajemen tingkat seperti departemen dan dinas dengan melakukan fungsi manajemen secara umum, dan level institusi pendidikan mikro, yaitu sekolah, yang lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, dan controlling. Selanjutnya adalah proses manajemen. Proses yang pertama yaitu merencanakan. Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah, dan teknik yang dipilih untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik. Fungsi dari perencanaan yaitu menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai, memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendaya gunakannya sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan, menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan, memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana, memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpanan secara dini, memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal, dan yang terakhir menghindari pemborosan. Proses yang kedua yaitu mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berorganisasi dapat diartikan sebagai menentukan sumber daya dan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang pada kemampuan membawa organisasi pada tujuan, menugaskan seseorang atau kelompok dalam suatu tanggung jawab tugas dari fungsi tertentu, dan mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Proses yang ketiga adalah memimpin. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personel agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Memimpin menurut Stoner adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Lalu proses yang terakhir adalah mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang dinyatakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja, membandingkan untuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran manajemen. Sesungguhnya, mulai kapan para pelaku usaha berkecimpung dan memikirkan upaya terbaik dalam aktivitas manajemen tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan usaha tertentu pula. Selanjutnya, materi kedua adalah pengertian manajemen sekolah. Sekolah mengandung makna sebuah tempat yang secara profesional dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi, bakat, dan minat peserta didik dan relevan dengan tuntutan lokal, nasional, dan internasional. Peserta didik menerima pendidikan secara utuh, tidak fragmentaris, menuju suatu perkembangan yang total dan sempurna.
Setiap satuan pendidikan Indonesia memiliki sejumlah komponen utama dengan fungsi berbeda dan secara sinergis berinteraksi dalam proses pendidikan di sekolah. Komponen-komponen utama ini adalah kurikulum, siswa, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana pendidikan, kepemimpinan, manajemen, pembiayaan, evaluasi pendidikan komunikasi sosial, dan kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional. Manajemen pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Secara nasional kurikulum sekolah disusun berdasarkan pendekatan kompetensi. Kemendikbud menetapkan guideline dalam pengembangan kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Proses pengembangan kurikulum dipimpin oleh kepala sekolah, dibantu oleh wakil kepala sekolah, bidang kurikulum. Guru mata pelajaran memegang peran penting dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum ini, karena pengembangan silabus dan RPP untuk setiap mata pelajaran menjadi tanggung jawab guru. Selanjutnya itu manajemen peserta didik, pengelompokan, susunan tempat duduk, bentuk kursi dan meja, serta di mana guru berada menjadi penting dalam bagaimana peserta didik dikelola sehingga proses pembelajaran dapat terjadi dengan efisien, efektif, dan menyenangkan. Mengelola peserta didik tidak hanya sebagaimana mengatur secara fisik, namun secara fisik, sosial, dan sosial psikologis untuk terjadinya proses learning yang dihendaki. Selanjutnya ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, dan teknisi adalah kelompok tenaga pendidikan. Fungsinya berbeda dari fungsi guru. Guru adalah pendidik yang memiliki tugas pokok mengajar, mendidik, membimbing, membina, membantu, mengarahkan, dan bahkan membentuk watak dan jati diri peserta didik. Dinyatakan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Lalu ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan atau fasilitas pendidikan termasuk tanah, gedung, ruangan, peralatan pendidikan, sumber belajar, dan teknologi pembelajaran. Fungsinya untuk mendukung proses pendidikan di sekolah sehingga peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan yang memadai, merata, dan berkualitas serta keadilan. Selanjutnya ada manajemen teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK memasuki dunia persekolahan di Indonesia pada 10 tahun terakhir dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dan memberikan kesempatan pada guru dan peserta didik untuk memiliki akses terhadap berbagai informasi yang relevan. Lalu ada manajemen pembiayaan. Atas dasar filosofi ini, pembiayaan pendidikan ditetapkan dalam amandemen Konstitusi 1945 sebesar 20% dari APBN. Dukungan APBN ini menciptakan harapan yang besar bagi bangsa untuk terciptanya pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi segenap masyarakat Indonesia. Manajemen evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dimaknai sebagai keseluruhan proses penilaian berbagai aspek proses pendidikan yang dilaksanakan dan disediakan bagi peserta didik. Evaluasi pendidikan ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pendidikan untuk setiap satu pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang yang berbeda. Lalu ada manajemen komunikasi sosial dan kerjasama. Komunikasi sosial ini dilaksanakan oleh sekolah dengan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai dalam kaitannya dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pendidikan putra-putri mereka. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yaitu organisasi dan manajemen sekolah. Manajemen sekolah saat ini mengikuti paradigma desentralisasi pendidikan dengan mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau MBS setelah sekian lama dikelola melalui dekonsentrasi yang membagi peran antara pusat yang menangani bidang edukatif dan pemerintah daerah yang menangani bidang 3M, yaitu Man, Money, and Material. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.